Assalamualaikum, Sobat. Kali ini, gua mau share kisah inspiratif yang penuh perjuangan dari Fajar, seorang anak kecil yang hidupnya penuh cobaan di kerasnya ibu kota Jakarta. Allah selalu punya rencana. Ya, di balik setiap ujian, selalu ada pertolongan yang datang tanpa kita duga. Begitu juga di cerita ini, di mana seorang kakek baik hati hadir dan bantuin Fajar dari titik terendah sampai akhirnya mencapai puncak kebahagiaan. Yuk, kita masuk ke kisah perjalanan luar biasa mereka ini. Di pojok jalan kota Jakarta yang ramai, Fajar, bocah berusia 7 tahun, lagi duduk sendirian sambil menawarkan tisu ke orang-orang yang lalu lalang. Dengan wajah polos dan sedikit kelelahan, Fajar mencoba tetap tegar, meski gak tahu kapan terakhir kali dia makan enak. Setiap kali tisu gak laku, dia cuma bisa tersenyum tipis sambil berharap ada orang baik yang bakal nolong dia dari jauh. Ada seorang kakek tua yang memperhatikan gerak-gerik Fajar. Namanya Pak Danu, seorang kakek sederhana yang tiap hari bantu-bantu di warung. Dia perhatiin Fajar yang tampak lusuh tapi tetap gigih berusaha. Naluri kebapakan dalam dirinya tergerak. Apalagi melihat Fajar yang masih kecil tapi udah berjuang sendirian di kerasnya jalanan. Setelah mantap, Pak Danu mendekati Fajar dengan senyum ramah. "Nak, udah makan belum?" tanya Pak Danu sambil menepuk bahu Fajar. Bocah itu menggeleng pelan sambil mengusap perutnya yang kosong. Tanpa banyak tanya, Pak Danu langsung ngajak Fajar ke warung kecil di dekat situ buat makan bareng di warung itu. Sambil makan nasi dan ayam goreng, Fajar akhirnya cerita gimana dia udah lama hidup sendiri. Ibunya pergi gak ada kabar, dan dia udah gak punya siapa-siapa lagi. Pak Danu dengerin dengan sabar dan sesekali menenangkan Fajar. "Kamu kuat banget, Nak," kata Pak Danu. "Tuhan pasti kasih jalan buat anak yang sabar." Setelah makan, Pak Danu ngajak Fajar buat tinggal sementara di rumahnya yang sederhana. Walaupun kecil, Pak Danu yakin bisa kasih tempat yang lebih nyaman daripada jalanan. Fajar awalnya ragu, tapi akhirnya dia ikut karena ngerasa aman sama Pak Danu yang baik hati. Hari pertama di rumah Pak Danu, Fajar ngerasa sedikit canggung. Rumah Pak Danu kecil banget, cuma ada satu kamar dan satu ruang tengah, tapi hangat dan terasa aman. Fajar tidur di karpet di ruang tengah, sementara Pak Danu menyiapkan alas seadanya. Malam itu, Fajar bisa tidur nyenyak setelah sekian lama. Keesokan harinya, Pak Danu mulai ngajarin Fajar tentang banyak hal. Mulai dari cara menghormati orang lain, sholat, hingga cerita-cerita penuh hikmah. Setiap hari, Pak Danu berusaha kasih pengertian ke Fajar tentang pentingnya bersyukur. Meski hidup dalam kesederhanaan, Fajar mulai belajar sholat dan mengaji bareng Pak Danu. Setiap selesai sholat, Pak Danu selalu berdoa agar Fajar bisa tumbuh jadi anak yang berguna. Fajar juga mulai merasakan kenyamanan batin karena punya pegangan yang kuat. Waktu terus berlalu, Fajar semakin akrab sama Pak Danu. Mereka sering ngobrol sambil makan seadanya di teras kecil rumah. Kadang, Pak Danu cerita tentang masa mudanya, gimana dia dulu juga mengalami hidup yang keras. Dari cerita-cerita itu, Fajar belajar banyak hal, terutama tentang kesabaran. Dengan bantuan beberapa tetangga, Pak Danu akhirnya bisa daftar Fajar ke sekolah dasar. Walaupun seragamnya sederhana dan seadanya, Fajar tetap merasa senang bisa sekolah seperti anak-anak lainnya. Pak Danu pun bangga lihat Fajar yang mulai belajar dan makin mandiri buat bantu biaya sekolah. Fajar dan Pak Danu sering jualan bareng di sore hari. Mereka keliling kampung sambil bawa barang dagangan kecil-kecilan. Gak jarang, mereka harus pulang dengan hasil yang sedikit, tapi Fajar tetap semangat. Dia tahu, semua ini demi masa depannya di sekolah. Fajar sering jadi bahan candaan karena penampilannya yang sederhana. Tapi dia gak pernah minder atau nyerah. Dia tahu kalau ilmunya jauh lebih penting daripada apa yang dipikirin orang tentang dirinya. Pak Danu selalu nasihatin Fajar buat tetap sabar dan semangat. Meski sering diejek, Fajar gak patah semangat. Setelah belajar keras, dia berhasil dapat nilai bagus di beberapa mata pelajaran. Saat Pak Danu tahu,
Dia seneng banget dan kasih hadiah kecil buat Fajar. Momen itu jadi salah satu kenangan indah buat mereka berdua. Setiap malam, mereka berdua ngobrol panjang lebar tentang cita-cita Fajar. Pak Danu mendukung semua mimpi Fajar dan berdoa semoga dia bisa menggapai semuanya. Fajar makin respect dan sayang sama kakeknya, yang udah jadi sosok ayah buatnya. Fajar makin serius di sekolah, dan prestasinya mulai diakui guru-guru. Walau sederhana, setiap kali Fajar dapat prestasi, Pak Danu selalu ngerayain dengan cara sederhana yang bikin Fajar makin termotivasi. Lulus SD, Fajar dapat kesempatan buat masuk SMP dengan beasiswa. Pak Danu gak bisa berhenti nangis haru, ngerasa usaha mereka berdua gak sia-sia. Fajar juga makin semangat dan janji sama dirinya sendiri buat bikin kakeknya bangga. Di SMP. Fajar punya sahabat baru, Ardi, yang ngebantu Fajar di sekolah dan ngerangkul dia. Ardi sering ngundang Fajar ke rumahnya buat belajar bareng. Persahabatan ini bikin Fajar ngerasa gak sendirian lagi, meskipun mulai punya teman baru. Fajar gak pernah lupa sama kakeknya. Setiap pulang sekolah, dia selalu cerita semua pengalamannya ke Pak Danu. Buat Fajar, kakek Danu adalah satu-satunya keluarga. Pak Danu sering kasih nasihat ke Fajar buat terus belajar dan mengejar cita-citanya setinggi mungkin. Fajar makin yakin kalau dia bisa mengubah nasibnya sendiri. Meskipun dia berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Di sela-sela sekolah, Fajar mulai ambil kerja sampingan di pasar buat bantu kakeknya. Meski capek, dia selalu ingat tujuan utama, yaitu membalas semua kebaikan Pak Danu. Fajar akhirnya lulus SMA dengan nilai bagus. Dia berhasil dapat beasiswa buat kuliah. Kakek Danu ngerasa bangga sekaligus lega. Di usia tuanya, Pak Danu melihat Fajar tumbuh dewasa dan siap menghadapi hidup di kampus. Fajar dikenal sebagai mahasiswa yang rajin dan aktif. Dia sering dapat kesempatan magang di perusahaan besar. Gaji pertamanya dia kasih ke Pak Danu, sebuah momen yang bikin keduanya terharu. Dari hasil kerjanya, Fajar pelan-pelan beli barang-barang kecil buat kakeknya. Setiap hadiah kecil itu selalu disambut dengan haru oleh Pak Danu yang gak nyangka cucunya udah jadi orang sukses. Akhirnya, momen yang paling dinanti-nanti datang. Fajar wisuda. Pak Danu datang dengan pakaian sederhana dan wajah penuh bangga. Di antara ribuan orang di sana, Pak Danu merasa paling bahagia. Melihat Fajar memakai toga, rasa haru memenuhi hatinya. Setelah wisuda, Fajar langsung memeluk Pak Danu dan berkata, "Kek, ini semua buat kakek. Semua ini gak bakal terjadi tanpa kakek." Pak Danu tersenyum, matanya berkaca-kaca, sambil mengusap kepala Fajar dengan penuh kasih. Setelah lulus, Fajar mulai bekerja di perusahaan besar dengan posisi yang bagus. Setiap bulan, Fajar selalu menyisihkan sebagian gajinya untuk Pak Danu. Fajar gak pernah lupa gimana kakeknya yang sederhana ini udah berjuang dan merawatnya dari kecil. Pak Danu semakin bangga dan merasa semua perjuangan yang dulu mereka lalui gak sia-sia. Beberapa tahun bekerja, Fajar berhasil nabung buat beli rumah sederhana untuk Pak Danu. Rumah itu nyaman dan bersih, dengan sedikit halaman kecil yang bisa dipakai Pak Danu untuk bercocok tanam. Saat pertama kali lihat rumah itu, Pak Danu hampir gak percaya. Kakek gak pernah bayangin bakal punya rumah sendiri. "Nak," kata Pak Danu sambil mengusap air mata. Fajar senyum dan berkata, "Ini balasan kecil buat semua perjuangan kakek." Di tempat kerja, Fajar bertemu seorang perempuan baik hati bernama Laila. Fajar langsung merasakan ada sesuatu yang spesial dengan Laila. Dia sederhana, lembut, dan punya hati yang tulus. Fajar cerita ke Pak Danu tentang Laila, dan kakek sangat mendukung. "Kalau hatimu yakin, kejar, nak. Jangan ragu buat bahagia," kata Pak Danu sambil senyum. Setelah beberapa bulan, Fajar yakin kalau Laila adalah jodohnya. Dia bawa Laila ke rumah buat dikenalin ke Pak Danu. Pertemuan itu penuh kehangatan. Laila langsung jatuh hati sama Pak Danu yang ramah dan penuh kasih. Setelah mengenal Laila lebih dalam,
Pak Danu dengan penuh rasa syukur memberikan restu untuk Fajar dan Laila. Hari pernikahan Fajar dan Laila akhirnya tiba. Walau sederhana, pernikahan itu penuh kebahagiaan. Pak Danu hadir dengan senyum lebar dan rasa bangga yang besar. Dia ikut berdiri di samping Fajar sepanjang acara sebagai tanda dukungan dan cinta. Saat akad selesai, Fajar peluk Pak Danu sambil berkata, "Terima kasih, Kit. Udah jadi saksi momen paling bahagia dalam hidupku." Sebagai ungkapan terima kasih yang besar, Fajar dan Laila ngasih kakeknya hadiah sebuah rumah yang lebih besar dan nyaman. Pak Danu gak bisa berhenti senyum sambil berulang kali mengucap syukur dan peluk cucunya. Rumah itu jadi simbol perjalanan panjang mereka, dari keterlantaran di jalanan Jakarta hingga meraih kebahagiaan bersama keluarga baru. Pak Danu akhirnya bisa menikmati hari tuanya dengan penuh rasa syukur dan bahagia, dikelilingi keluarga yang mencintainya. Di momen-momen akhir cerita ini, Fajar selalu memastikan untuk jaga kakeknya dan menghormati semua perjuangan yang udah mereka lalui bersama. Masya Allah, sobat, luar biasa ya, kisah perjalanan Fajar dan kakeknya. Dari jalanan ibu kota sampai akhirnya bisa punya keluarga yang bahagia. Kita bisa belajar banyak dari kisah ini tentang kesabaran, syukur, dan cinta yang tulus. Kalau kalian pernah ngalamin momen mengharukan yang mirip, yuk share di kolom komentar. Terima kasih udah ngikutin kisah ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.